Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin. Akan tapi saya langsung meloncat ke bagian-bagian yang terakhir karena bagian awal dan tengah di pengajian-pengajian yang lain. Ya. Ini adalah penyempurna dari kajian kitab Riyadhus Shalihin, ya, yang mudah-mudahan nanti bisa ditranskrip di kemudian hari. Ya. Adapun bab yang saya akan bahas dalam Riyadhus Shalihin, Kitabul Umur Al-Manhi Anha, ya. Al-Umur, Kitab Al-Umuru Al-Manhiyu Anha, yaitu tentang perkara-perkara yang dilarang. Perkara-perkara yang dilarang. Dan ini dibawakan oleh Munawi termasuk di akhir-akhir dari kitab Riyadhus Shalihin, ya. Tentunya mengenal perkara-perkara yang dilarang adalah hal yang penting, ya, agar kita bisa terjauh dari perkara-perkara tersebut, sebagaimana perkataan seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqihi man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa fihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tapi aku mengenal keburukan untuk menjauhinya. Siapa yang hanya mengenal kebaikan dan tidak mengenal keburukan bisa jadi terjerumus dalam perkara-perkara keburukan tersebut. Bagaimana kaifa yattaqi ma la yadri ma yattaqi. Sebagaimana dikatakan, bagaimana seorang bisa menghindar dari suatu perkara yang dia tidak ngerti apa yang harus dia hindari. Maka untuk menghindar perkara-perkara yang buruk, kita harus tahu perkara-perkara buruk itu apa, agar bisa kita hindari. Dan ini seperti pernah dikatakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata ayudrikani. Orang-orang bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara-perkara yang baik. Adapun aku bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara-perkara yang buruk. Aku khawatir aku mendapati perkara-perkara buruk tersebut. Maka di antara sunnah adalah seorang selain mengenal perkara-perkara yang baik, dia juga mengenal perkara-perkara yang buruk. Allah pernah berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama 'alaikum rabbukum." Katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu, kemarilah kalian, aku akan bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan perkara-perkara yang Allah haramkan, untuk dikenali dan untuk dijauhi. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkara-perkara tersebut, ya, yang diharamkan, dan banyak dari perkara-perkara tersebut sering atau sebagian dari kita melakukannya baik disengaja maupun tidak disengaja, disadari maupun tidak disadari, terutama di zaman sekarang, zaman medsos, zaman ledakan informasi, ya. Semua orang bisa mengakses informasi apapun dengan mudah. Maka hal-hal yang haram banyak yang masyarakat terjerumus di dalamnya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ini tidak terbatas terhadap orang-orang awam, bahkan yang terjerumus di dalamnya orang-orang yang sudah sering ikut kajian misalnya, ya. Karena namanya orang lalai, lupa. Maka pada kesempatan kali ini kita menyampaikan hal-hal yang diharamkan sebagai peringatan bagi diri saya pribadi, ya, sang pembicara, demikian juga bagi ikhwani dan akhwati, ya, saudara-saudaraku baik dari kalangan ikhwan maupun kalangan akhwat, agar kita waspada. Hidup ini cuma sebentar. Kita lakukan amal-amal soleh entah diterima atau tidak. Tapi kalau kita lakukan maksiat pasti jelas dicatat, ya. Hidup cuma sebentar, cuma sekali, jangan spekulasi, ya. Maka seorang berusaha mengisi umurnya, mengisi hari-harinya dengan kebaikan dan menghindarkan diri dari keburukan-keburukan. Taib, kita sampai pada bab 254.
Bab berapa? 254 ya. Bab yang lain nonton di YouTube ya. Bab 254. Babun tahrimul ghibati wal amru bihifdzil lisan. Bab tentang diharamkannya ghibah dan perintah untuk menjaga lisan. Diharamkannya ghibah dan perintah untuk menjaga lisan. Ibu-ibu mungkin boleh maju-maju sedikit, Ibu. Sudah padat. Ibu-ibu maju. Jangan balik ke belakang, saya suruh maju. Biar yang di luar bisa masuk. Masih samping. Oh, masih ada samping. Oke. Baik. Bab tentang haramnya ghibah dan perintah untuk menjaga lisan. Qala al-muallif rahimahullahu taala ya. Yaitu Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata tentang haramnya ghibah dan perintah untuk menjaga lisan ya. Kita tahu apa itu ghibah? Ghibah dari perkataan ghaib yaitu suatu yang atau ghaib tidak hadir, tidak terlihat. Ghibah adalah sebagian dalam hadis Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulullah mengetahui. Kata Nabi SAW, "Al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak suka untuk disebut-sebutkan. Al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu yang tidak suka saudaramu disebut-sebutkan tentangnya. Qalu ya Rasulullah ara'aita in kana fi akhi ma aqul. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana seandainya apa yang aku ucapkan tentang saudaraku memang begitu kenyataannya?" Kenyataannya memang dia begitu. Qala in kana fihi ma taqul faqad iktabtahu. Kalau apa yang kau ceritakan tentang saudaramu itu memang benar sesuai dengan kenyataan, itulah namanya ghibah. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Tapi kalau kau apa yang kau ceritakan tentang dirinya tidak sesuai, tidak benar, maka kau telah berdosa atas namanya. Itu kau melakukan ghibah plus dusta. Ini penting, ini definisi ghibah yang langsung dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ghibah menyebutkan suatu yang buruk tentang saudara ya, yang sesuai dengan kenyataan. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan, keburukan tersebut tidak sesuai kenyataan kondisi saudaramu, maka faqad bahattahu, itu buhtan, kau telah berdusta plus ghibah. Lebih parah. Nah, saya katakan tadi ghibah diambil dari ghaib, yaitu sesuatu yang tidak hadir, sesuatu yang tidak terlihat. Kenapa? Karena ketika seorang menyebutkan keburukan temannya dalam kondisi tidak hadir. Dalam kondisi tidak hadir di depan dia. Dia rendahkan, dia hinakan, dia caci maki. Sementara temannya tersebut, saudaranya tersebut tidak hadir di hadapan dia. Kalau saudaranya yang dia jelek-jelekan hadir di hadapan dia, maka itu bukan namanya ghibah. Terus boleh Ustaz? Enggak boleh juga, itu namanya mencaci maki. Enggak boleh. Ya. Kata Nabi SAW, sibabul muslim fusuq, wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran. Dua-duanya tidak diperbolehkan. Hanya saja, ya, ghibah ini lebih parah karena kata orang dia ngomong di belakang. Kemudian saudaranya tersebut tidak bisa membela diri karena dia sedang tidak hadir. Seandainya kalau dia hadir, dia bisa membela dirinya, bahkan dia bisa membantah, dan dia bisa menyampaikan yang hak, atau dia balas menyerang. Tapi ketika saudaranya tersebut tidak ada, maka ini kondisinya lebih parah. Oleh karenanya mencela hukumnya buruk, tetapi ghibah lebih buruk karena dia mencela ketika saudaranya tidak hadir. Makanya Allah menyamakan ghibah seperti memakan bangkai saudara yang sudah jadi mayat, sudah mati, ya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kata Allah, janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Apakah salah seorang dari kalian suka jika dia makan bangkai mayat saudaranya, disamakan dengan bangkai mayat karena mayat sudah tidak berkutik. Ketika seorang datang ke tubuh mayat, kemudian dia
cincang mayat tersebut, kemudian dia potong dagingnya, kemudian dia makan, sang mayat tidak bisa berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti orang yang sedang digibahi. Ketika seorang sedang menggibahi orang lain, orang tersebut tidak hadir, dia tidak bisa membela diri. Sementara kehormatannya kemudian dihancurkan oleh saudaranya sendiri. Ya. Dan lebih menyakitkan lagi, ghibah itu dilakukan oleh teman sendiri, oleh saudara sendiri. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, dzikruka akhaka. Engkau menyebutkan tentang saudaramu. Namanya saudara harusnya dibela, harusnya dijaga kehormatannya. Ini malah dijatuhkan, malah dicabik-cabik, malah direndahkan, sementara saudara yang tersebut tidak hadir. Makanya ghibah itu dosa besar. Saya menyampaikan hal ini supaya kita bisa bayangkan bahwasanya ghibah itu dosa besar. Memang ada khilaf di kalangan para ulama, tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan ghibah adalah dosa besar. Dosa besar bukan dosa kecil, ya. Artinya seorang yang melakukannya terancam dengan berbagai macam hukuman. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ghibah adalah dosa besar, ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala, ya, menganalogikan atau menyamakan ghibah seperti makan mayat saudara. Daging manusia dimakan, ya. Dan manusia tersebut ternyata saudaranya sendiri, temannya sendiri. Kemudian sudah jadi bangkai, sudah bau. Ya. Itu perkara yang menjijikkan, ya. Dan itu yang terjadi. Kita kalau gibah orang bukan orang jauh yang kita gibahi, orang-orang dekat kita. Teman-teman pengajian sendiri, habis pengajian pulang gibah. Tadi ibu tadi duduk samping saya, tidak nyatat, ngobrol aja dari tadi. Langsung gibah, pulang pengajian langsung apa? Gibah. Yang mana? Yang itu ibu ini, Bu, itu juga satunya lagi yang sebelahnya, dua-duanya. Masya Allah. Jadi yang digibahi bukan orang jauh-jauh, teman-teman sendiri. Nanti kalau sudah teman-temannya sudah habis, tidak ada lagi yang bisa digibahi, ustadznya digibahi. Dan itu kenyataan, ya. Ustadznya digibahi, ustadz ini, ustadz gitu, ustadz gini, ustadz gitu, ustadz gini, ustadz gitu, ya. Coba kalau depan ustadz dia enggak berani. Dia diam, ya ustadz, nggih ustadz, nggih. Kalau di belakang dia ngomongin ustadznya. Ustadz ini tadi begitu, ustadz tadi hadir gini, ustadz tadi bawa tasnya begini, ustadz tadi pecinya miring, ustadz tadi. Ustadznya diomongin. Oleh karenanya, ghibah dosa besar. Di antara dalilnya pertama, Allah menyamakan seperti orang yang makan mayat, ya. Kita enggak boleh ngerusak mayat. Ya. Kata Nabi bahwasanya merusak mayat, mematahkan tulang mayat seperti mematahkan kalau dia masih apa? Hidup. Enggak boleh kita merusak mayat. Dan merusak mayat, mencacingnya apalagi makannya, mencincangnya apalagi makannya, dosa besar atau bukan? Dosa besar. Ketika ghibah disamakan dengan mencincang atau memakan bangkai mayat saudara, maka ghibah adalah dosa besar. Kemudian di antara dalil bahwasanya ghibah dosa besar, di antara definisi dosa besar adalah dosa yang diancam dengan azab yang khusus. Dan dalam hadis Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, ketika Mi'raj naik ke langit yang ketujuh, Rasulullah SAW melihat ada sekelompok manusia, unasun lahum adfarun min nuhasin yakhmishuna biha ala wujuhihim, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW melihat ada sekelompok orang yang memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga, ya. Kemudian mencakar-cakar ala wujihim wa sudurim, mencakar wajah-wajah dan dada mereka. Rasulullah SAW berkata, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril yang melakukan perbuatan yang mengerikan tersebut, cakar-cakar dagingnya sendiri? Maka Jibril berkata, "Haula'il ladzina ya'kuluna luhuma ikhwanihim." Mereka adalah orang-orang yang makan daging saudara mereka sendiri. Ya. Mereka kalau Allah alam bisawab, kalau seorang ingin makan daging saudaranya, dia harus mencabik-cabik, kan? Dia harus mencincang, dia cabik baru dia makan. Maka Allah balas al-jazaa min jinsil amal, balas dengan perbuatan. Maka pada hari kiamat kala dia mencincang dagingnya sendiri. Wajahnya mencakar-cakar, kemudian dadanya dia
merobek-robek dagingnya sendiri. Karena ketika di dunia hobinya dia merobek-robek daging saudaranya. Kemudian di antara dalil bahwasanya ghibah adalah dosa besar, bahwasanya dalam hadis ketika Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Abbas, marran Nabi SAW bi qabrain, Rasulullah SAW melewati dua kuburan, kemudian Nabi SAW bersabda, innahuma la yu'adzabani, sungguhnya penghuni dua kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan mereka diazab bukan pada perkara yang besar, tapi perkara yang mereka sepelekan, namun hakikatnya besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satu diazab karena suka namimah, kesana kemari mengadu domba. Wa amal akhar la yastatiru min baulihi. Adapun yang satunya dia tidak bersuci ketika buang air. Dalam sebagian riwayat namimah, dalam riwayat yang lain ghibah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kalau tidak salah riwayat Abu Daud. Saya baca sudah lama, saya lagi lupa. Tapi dalam Fathul Bari disebutkan dalam sebagian riwayat adapun yang satu karena ghibah, ganti namimah. Sehingga sebagian ulama menjamak kenapa dalam riwayat namimah, dalam riwayat yang lain ghibah. Ibnu Hajar menyebutkan karena orang yang namimah dia pasti melakukan ghibah. Namimah itu ghibah plus. Namimah adalah mengadu domba yang disertai dengan apa? Ghibah. Karena seorang ini datang kepada si A, dia pasti menjelek-jelekan apa sih? Si B. Dia menggibahi si B. Kemudian dia pergi ke si B, dia menggibahi si A. Jadi dia ghibah plus mengadu domba. Namimah itu ghibah plus mengadu apa? Mengadu domba. Oleh karenanya orang yang suka ghibah berdasarkan riwayat ini terancam dengan azab kubur. Terancam dengan azab kubur. Kemudian ditinjau dari dampak yang timbul, ghibah ini dampaknya luar biasa dahsyat, memecah belah kaum muslimin, menumbuhkan kebencian kepada kaum muslimin, menghilangkan kehormatan kaum muslimin saudaranya sendiri. Maka wajarlah jika mayoritas ulama berpendapat bahwasanya ghibah adalah dosa besar, minal kabair, dosa besar. Namun dosa besar ini adalah suatu hal yang menarik dan lezat. Oleh karenanya banyak orang yang suka melakukannya. Terutama ibu-ibu. Terutama ibu-ibu. Apalagi kalau sudah menggibah suami sendiri, Masya Allah. Pakar ya. Karena yang tahu aib suaminya cuma dia sendiri. Oleh karenanya pembahasan ini kelihatannya sepele, tapi ini terkait dengan akhirat kita. Seorang waspada. Maka ketika Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang kitabun al-umurul al-manhiyu anha, kitab tentang perkara-perkara yang dilarang, yang pertama beliau sebutkan adalah tentang apa? Ghibah. Kenapa? Dia hal yang disepelekan dan menjalar kepada banyak orang. Bahkan sebagian ulama mengatakan, saya heran melihat orang rajin ibadah, rajin puasa sunnah, rajin sholat malam, dia kalau dikasih makan haram dia tidak mau, dia warok. Tapi kalau makan daging saudaranya dia tidak warok. Dia tidak warok, dia asal ngomong, dia cerita sana sini. Bahkan sebagian orang bangga kalau tahu aib-aib saudaranya. Oh kalau dia, saya tahu dia itu begini-gini. Yang ini saya tahu juga, Masya Allah. Dia corongnya ghibah ya. Seperti itu ya. Kemana-mana dia ghibah. Dia bangga mengetahui aib-aib banyak orang. Bangga. Maka hidup kita ini cuma sebentar, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rambut sudah beruban ya. Kulit sudah keriput ya. Gigi mulai ompong ya. Sudahlah berhenti. Gigi yang ompong itu jangan digunakan untuk ghibah ya. Untuk baca Quran. Ya. Maka inilah dosa pertama yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, karena dia banyak menjalar dan dilakukan bukan cuma orang-orang yang di jalan, orang-orang yang pelaku maksiat, bahkan penyakit ini menjalar di kalangan orang-orang yang soleh dan solehah. Soleh dan solehah. Ini kenyataan pahit yang kita rasakan ya. Tadi di antara dalil-dalil bahwasanya ghibah adalah dosa besar. Bahkan sebagian salaf mengatakan siapa yang puasa kemudian dia ghibah, puasanya batal.
Sebagian sahabat kalau tidak salah mengatakan ini. Kalau tidak salah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saya lupa ya, tapi sebagian sahabat mengatakan, sebagian salaf mengatakan, siapa yang puasa kemudian dia ghibah, puasanya batal. Maka ini nasihat bagi saya pribadi dan juga kawan-kawan sekalian, jaga lisan ya. Kalau ada melihat aib orang lain, terkadang hati kita tergelitik untuk bercerita, tidak usah cerita. Udahlah, aib dia saya tutup. Semoga aib saya juga ditutup oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita ceritain? Apa faedahnya kita ceritain aib dia? Syaitan menghiasi perbuatan kita. Yang cerita. Dan dalam bergibah ria itu memang ada kelezatan. Ya. Kata Allah, wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Orang musyrikin dahulu di zaman Nabi SAW, kalau mereka ada lihat orang beriman lewat, mereka ngejek. Kalau mereka pulang ke rumah, mereka fakihin itu bersenang-senang, bersenang ria, menceritain kejelekan orang-orang kaum mukminin. Cerita kepada istri-istrinya. Tadi ada ini, ada Abu Bakar, ada Umar, jelek-jelekin. Fakihin, itu bercerita dengan gembira. Ini menggambarkan bahwasanya ghibah, menceritakan keburukan orang lain itu kelezatan. Ada kelezatan. Orang berlezat-lezat dalam bercerita tersebut. Makanya di antara tontonan yang paling menarik adalah berita ghibah. Kejelekan orang lain. Senang memang. Ya. Seorang menahan diri. Taib. Di antara yang menyatakan bahwasanya ghibah adalah dosa besar adalah Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, berkata Ibnu Abdul Qawi, wa qad qila ghibatun wa namimatun wa kiltahuma kubra ala nafsi Ahmad. Bahwasanya ghibah dan namimah itu adalah dosa besar menurut pernyataan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Taib. Ghibah, kata Nabi SAW, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu apa yang dia tidak sukai. Ya. Di sini kita jelaskan hadis ini. Nanti hadis ini akan datang di akhir pembahasan, tapi kita jelaskan makna ghibah supaya ada gambaran tentang ghibah. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang keburukan saudaramu dan saudaramu tidak hadir di hadapanmu. Ya. Dan yang apa kau sebutkan tersebut sesuai dengan kenyataan. Itu namanya apa? Ghibah. Engkau menyebutkan keburukan saudaramu dan dia dalam kondisi tidak hadir, dan keburukan tersebut sesuai dengan apa? Kenyataan. Kalau dia hadir namanya apa? Sab, mencela. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan namanya apa? Buhtan, dusta. Jadi ghibah menyebut keburukan saudara tidak hadir dan keburukan tersebut sesuai dengan kenyataan. Tapi keburukan tersebut yang dia tidak suka mencakup apa saja yang tidak suka dia diceritain tentangnya. Apa saja, termasuk perkara dunia maupun perkara-perkara akhirat. Misalnya kita mengatakan tentang perkara akhiratnya, kita mengatakan atau agamanya, ini masih fulan salat subuh enggak pernah kelihatan. Ini ghibah ya. Tentang agama, artinya agama dia rendah, dia itu salat subuh enggak pernah di masjid. Ini kalau dia diceritain tentang itu dia suka atau tidak? Dia enggak suka. Ini berarti kita sedang menggibah agamanya. Si fulan itu matanya jelalatan. Kalau saya jalan sama dia pasti matanya enggak bisa tunduk, selalu lihat cewek melirik-melirik ya. Ini tentang agamanya. Ya. Contoh ya. Ya. Si fulan itu hobinya minum khamar. Benar, ternyata minum khamar ya. Orang-orang tidak tahu, tapi kita kasih tahu dia suka minum khamar. Ini ghibah atau bukan? Ghibah. Ya. Kita mencela agamanya. Ya akhi, kalau ente mau nasihat, datang sama dia, nasihat dia. Ngapain ente ngomong sama orang dia tukang minum khamar? Faedahnya. Lain halnya kalau dia ngajak-ngajak orang, kita ingatkan, itu lain cerita. Ya. Jadi kita mencela agamanya ya. Dan banyak hal ya. Si fulan itu kalau ikut pengajian ngobrol terus, ya itu. Ibu itu kalau ikut pengajian, ya apa bu? Ngantuk ya, ngantuk. Ini ghibah tentang agamanya. Ya. Si ibu fulan itu suka cari muka sama panitia, cari muka sama ustadz. Nah, ini agamanya bukan? Nah, ini semua ghibah.
Ya seperti itulah kira-kira. Kalau gibah panitia itu saya isi kajian. Cuma dikasih gorengan misalnya. Namanya gibah panitia. Intinya semua terkait dengan agama seorang tidak boleh. Itu contoh gibah tentang agama apa? Seorang. Si fulana enggak pakai jilbab, si fulana itu apa itu? So, istrinya tidak dinasehati. Itu gibah tentang agama dia atau agama keluarganya. Tapi gibah tentang dunianya. Misalnya kita bilang, si fulan itu gembrot misalnya. Orang gembrot tidak mau dibilang gembrot ya. Ibu-ibu mana dia gembrot tapi bilang, kamu gembrot. Dia enggak mau dibilang gembrot. Dia marah atau tidak kalau dibilang gembrot? Dia marah. Meskipun kenyataannya dia apa? Gembrot. Ibu itu mukanya jelek. Tidak ada orang mau dibilang apa? Jelek. Meskipun dia jelek misalnya. Ya. Dia mau selalu dibilang apa? Cantik. Ya. Ini semua tidak diperbolehkan tentang dunianya. Itu loh si fulan yang pendek itu loh, apa pendek itu pendek lucu orangnya itu. Kadang-kadang jadi kita menyebutkan hal-hal yang dia sendiri tidak suka untuk diucapkan. Misalnya itu loh si pesek, si anu ya, si macam-macam ya. Ini semua adalah kepalanya botak tengah misalnya ya. Yang selalu kalau kemana-mana pakai helm. Pakai helm misalnya. Maksudnya kepalanya sudah model helm ya. Ini semua gibah. Ini semua gibah terkait dengan dunia seseorang. Maka ini hukumnya haram dan dosa besar. Berikutnya, gibah bertingkat-tingkat, tidak satu tingkat. Gibah terhadap ulama, terhadap dai tidak sama dengan gibah terhadap orang biasa ya. Ditinjau dari banyak hal ya. Pertama, para ulama adalah orang-orang yang harus kita muliakan. Yang kedua, mereka membawa ilmu agama untuk disampaikan. Tatkala kita menggibah mereka, kita menghalangi manusia dari ilmu yang disampaikan. Maka tidak sama dengan menggibah teman-teman sendiri ya. Demikian juga menggibah orang yang punya jasa besar kepada kita. Tidak sama dengan menggibah orang kawan jauh. Kita gibah suami, kita gibah istri, kita gibah bapak kita, gibah ibu kita. Ya, ini mereka orang punya jasa sama kita. Kalau kita tahu diri, harusnya kita pandai berterima kasih kepada mereka. Namun malah kita gibahi ayah kita, gibahi ibu kita gibahi saudara kandung kita gibahi suami kita gibahi istri kita. Ya. Yang Allah menyatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Para istri adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi para istri. Di antara fungsi pakaian adalah menutup aib-aib. Kalau kita buka pakaian kita maka banyak aib dalam tubuh kita. Tapi pakaian menutupi aib kita. Nah, istri itu fungsinya menutup aib suaminya. Suami fungsinya menutup aib apa? Istri. Jadi malah suami menggibah istri, istri menggibah apa? Suami. Tidak sama dengan menggibah teman-teman. Tidak sama. Menggibah tetangga tidak sama menggibah dengan orang jauh. Tetangga punya hak lebih daripada orang yang jauh. Maka gibah meskipun dia dosa besar secara umum, namun dia juga bertingkat-tingkat. Maka seorang harus waspada tentang hal ini. Tapi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan kebiasaan Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, setelah beliau membawakan judul, kemudian beliau membawakan ayat-ayat, baru kemudian membawakan hadis-hadis ya. Ayat yang pertama beliau bawa, qala Allah taala, Allah berfirman, wala yaktab ba'dhukum ba'dha, janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh.
apakah salah seorang dari kalian suka jika dia memakan daging saudaranya dalam kondisi mayat, sudah jadi bangkai? Ya, fakarihtumu, tentu kalian benci kalau harus makan daging bangkai saudara sendiri. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, yaitu jauhilah ghibah. Ya. Innallaha tawwabur rahim, sungguhnya Allah Maha menerima taubat. Dan Allah Maha penyayang, ya. Allah Maha penyayang. Maka kalau ingin mendapat kasih sayang Allah, maka jauhilah ghibah, ya. Subhanallah, perkataan indah dari Imam Al-Bukhari, beliau berkata, aku tidak pernah berghibah semenjak aku tahu ghibah itu apa? Haram. Namun ini berat, apalagi di zaman sekarang. Semakin kita sering berinteraksi, kita semakin mudah untuk apa? Berghibah. Majelis kalau tanpa ghibah kurang menyenangkan. Si fulanah gimana, si fulan gimana? Gimana kabarnya si fulan? Mulai kita gibahi satu persatu. Ini ayat ya menunjukkan bahwasanya ghibah dosa besar sebagaimana kita jelaskan karena disamakan seperti memakan bangkai saudara, merusak daging mayat atau merusak tulangnya sama seperti merusak tulangnya ketika dia masih apa? Hidup. Mayat dihormati sebagaimana ketika dia masih hidup. Ayat yang kedua, firman Allah dalam surat Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala seorang untuk waspada untuk mengikuti kabar-kabar yang ada. Jangan membenarkan semua kabar yang datang, ya. Dan kalau kita sudah membenarkan kabar yang datang, kita akan mudah menukilnya. Ya. Tidak semua berita yang sampai kepada kita kemudian kita ikut menyebarkannya. Ini peringatan tentang orang yang ghibah itu bisa jadi dia ibtidaan, dia yang pertama kali menggibah atau dia sebagai penyalur ghibah. Dia dengar kemudian dia sampaikan, ya. Dia dengar kemudian dia sampaikan dan hukumnya sama. Ya, tentu dosa bertingkat-tingkat antara pencetus ghibah yang pertama kali membongkar aib saudaranya, kemudian bagi yang sekedar meneruskan ghibah tersebut. Maka waspada, janganlah engkau menjadi pencetus ghibah dan janganlah engkau juga sebagai penyalur apa? Ghibah. Wala taqfu ma laisa laka ilm. Jangan kau ikuti sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Dan subhanallah, kebanyakan ghibah-ghibah yang beredar tidak sesuai dengan kenyataan. Kebanyakan orang bukan terjerumus dalam ghibah tapi terjerumus dalam buhtan. Terjerumus dalam buhtan. Ghibah plus dusta. Kebanyakan orang terjerumus dalam ghibah plus dusta. Kabar gimana si fulan? Oh begini, ditambah-tambahin dan dikurang-kurangi sehingga tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini umum, jangan ikuti apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Termasuk di antaranya hal-hal yang terkait dengan ghibah. Dalam hal akidah jangan ikut-ikutan, dalam hal ibadah jangan juga ikut-ikutan. Berbicara tentang syariat juga jangan mengikuti yang tidak punya ilmu. Termasuk berita-berita yang beredar di zaman sekarang di medsos, tidak semuanya benar. Tidak semuanya benar dan jangan kita ikut serta menyebarkan kalau tidak ada kemaslahatannya, apalagi terkait dengan harga diri saudara kita sendiri. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seorang mengucapkan satu perkataan kecuali padanya ada dua malaikat raqibun atid yang selalu hadir dan selalu mencatat, ya. Ini peringatan bahwasanya tidak ada satu lafal pun yang keluar kecuali tercatat. Ada yang mencatat, itu malaikat yang mencatat. Subhanallah, seandainya kita setiap jalan kita pasang apa namanya? Kata Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin mengatakan seandainya seorang pasang musajil itu alat perekam, dia taruh.
24 jam dia ngomong ketemu teman, dia ngomong-ngomong, subhanallah. Terus nanti pulang dia dengar. Dia dengar. Dia pasti, loh kok saya ngomong kayak gitu ya? Oh, kenapa saya ngomongin orang ya? Dia periksa lagi kembali, tentu dia akan banyak menyesali apa yang sudah dia ucapkan. Namun alat perekam ini ada sebenarnya, nanti baru dibuka nanti pada hari kiamat kelak. Sekarang apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan semua tercatat oleh malaikat raqib dan atid. Begitu kita mati catatan ditutup. Nanti dibuka lagi ketika hari kiamat kita dibangkitkan. Baru perekamnya, alat perekamnya dibuka kembali untuk kita lihat. Ya. Maka agar seorang terhindar dari ghibah, di antara hal faktor yang kuat agar dia terhindar dari ghibah, dia harus ingat bahwasanya semua yang dia ucapkan tercatat. Dan catatan tersebut akan dibuka pada hari kiamat kelak. Catatan tersebut akan dibuka pada hari kiamat kelak. Ketika dia tahu semua ucapan tercatat, dia akan waspada dalam berkata-kata. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah berkata, "I'lam, ketahuilah annahu yanbaghi likulli mukallafin an yahfaza lisanahu an jami'il kalam illa kalaman dhaharat fihi al-maslahah." Ketahuilah hendaknya bagi setiap orang yang mukallaf, yaitu kita yang diberi beban syariat untuk beribadah kepada Allah, hendaknya bagi setiap orang untuk menjaga lisannya dari seluruh perkataan kecuali perkataan yang nampak kemaslahatannya. Artinya kata Imam Nawawi, kalau enggak ada kemaslahatan enggak usah ngomong. Kamu ngomong ini ada maslahatnya, enggak ada enggak usah ngomong. Wa mata stawal kalamu wa tarkuhu fil maslahah fasunnatu al-imsaku anhu. Kapan kau lihat antara berbicara dan diam sama maslahatnya, lebih baik enggak usah ngomong. Jadi kata beliau, sebelum kau berbicara timbang dulu. Ada maslahatnya, maslahat lebih kuat daripada mudarat berbicara. Ketika kau menimbang, saya ngomong ada maslahatnya, saya diam juga ada maslahatnya dan seimbang, lebih baik kita diam. Lebih aman. Sunnah kita diam. Kalau ternyata maslahatnya sama antara bicara dengan diam. Li'annahu qad yanjarru al-kalamul mubahu ila haramin aw makruhin. Karena betapa sering perkataan yang mubah akhirnya menggiring kepada perkataan-perkataan yang haram. Akhirnya awalnya ngobrol biasa hukumnya halal, mubah. Bercanda hukumnya apa? Mubah. Tapi kalau kita tidak mengontrol, akhirnya membawa kepada candaan yang haram, obrolan yang haram atau yang makruh minimal. Wa dzalika katsirun fil adah. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, ini sering terjadi. Menurut tradisi kebiasaan ini sering terjadi, perkataan yang mubah yang asalnya boleh akhirnya tergiring menuju perkataan yang haram atau perkataan yang makruh. Wassalamatu la ya'diluha syai', dan keselamatan tidak bisa ditandingi oleh apapun. Artinya beliau mengatakan cari keselamatan. Daripada kamu ngomong tidak selamat, mending kamu diam jelas selamat. Ya. Kalau perkataan sudah dikeluarkan, tidak bisa ditarik kembali. Selama perkataan masih dalam mulutmu, kau yang menguasai perkataan tersebut. Tapi kalau kau sudah keluarkan, kau yang dikuasai oleh perkataan apa? Tersebut. Sudah terlanjur diucapkan. Seandainya belum diucapkan, kita masih menguasai. Ya. Maka seorang hendaknya sebelum berbicara dia mikir. Makanya hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala terkait dengan hal ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah taala, "Wa hadzal haditsu sharihun fi annahu yanbaghi alla yatakallama illa idza kana al-kalamu khairan." Hadis ini sangat tegas dan jelas bahwasanya tidak boleh seorang berbicara kecuali kalau dia tahu pembicaraannya tersebut adalah kebaikan. Wa huwa alladhi dhaharat maslahatuhu, itu perkataan yang jelas ada kemaslahatannya. Wa mata syakka fi dhuhuril maslahah fala yatakallam. Kapan dia ragu ada maslahat atau tidak, maka tidak usah ngomong. Ini adalah faktor terkuat agar kita bisa terhindar dari ghibah. Sebelum ngomong, mikir dulu.
Sebelum ngomong mikir dulu. Seandainya semua orang menerapkan hadis ini, maka jarang orang ngomong. Sebelum ngomong mikir dulu. Bahkan dalam lingkup keluarga suami istri. Mau ngomong tentang istri depan istri, mikir dulu. Ini istri marah apa ngomel apa? Kemungkinan ngomelnya besar, ya udah enggak usah ngomong, diam. Kalau jelas kemaslahatannya, saya ngomong gini istri saya pasti senang. Ngomong karena itu maslahat. Kebanyakan kita atau sebagian kita ngomong tanpa kita pikirkan dampak dan akibatnya. Seharusnya dalam pembicaraan apapun kita harus mikir ada maslahat atau tidak. Jika ada maslahat, fa'aqdim, maka ngomong, takallam. Kalau tidak ada maslahat jangan ngomong. Kalau ragu maslahat atau tidak, mending kita milih apa? Milih diam. Inilah jalan keselamatan. Nah, kalau kita ingin gibah, kita ngomong. Saya ngomong nih. Kamu tahu si fulan? Tiba-tiba kok saya ngomong si fulan. Maslahat enggak? Maslahat enggak usah. Kenapa? Enggak apa-apa. Di mana kabarnya? Gitu. Lagi di mana dia? Gitu aja. Kita alihkan pembicaraan. Dan tidak bisa orang melakukan hal ini sebelum berbicara dia mikir dulu kecuali orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau dia tidak beriman kepada hari akhirat, dia tidak akan pernah mikir apa yang mau dia ucapkan. Tapi kalau dia tahu bahwasanya ucapannya tercatat dan akan dibongkar pada hari kiamat dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, maka dia akan mikir dulu sebelum apa? Sebelum ngomong. Sekarang orang ngomong seenaknya. Komentar seenaknya, subhanallah. Di grup bicara seenaknya. Cara si fulan. Terkadang dia gibah 100 orang, terkadang dia gibah 1000 orang, terkadang dia gibah satu negeri. Terkadang dia gibah satu suku. Asal ngomong, orang ceplas-ceplas ngomong. Si fulan gini, nuduh sana, nuduh sini, asal ngomong, subhanallah. Dia lupa bahwasanya semua catatan ini akan diungkapkan lagi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Maka kalau orang menerapkan hadis ini, dia akan menahan diri sebelum berbicara. Jadi kita berbicara apapun, mikir dulu. Kalau baik bicara, kalau enggak usah. Kalau ragu, enggak usah. Ini caranya agar bisa selamat dari ghibah. Sampai disebutkan akan kehati-hatian Imam Ahmad ketika beliau sakit, kemudian beliau agak ada rintihan, sakit, nahan sakit, maka ada seorang yang hadir menyatakan, saya dengar bahwasanya dari tabi'in bahwasanya malaikat juga mencatat rintihan seseorang. Maka Imam Ahmad akhirnya tidak merintih lagi. Bahkan rintihan enggak ada masalah sebenarnya kan, cuma dia tidak ingin dicatat. Tidak ingin dalam buku catatannya ada tulisan merintih ketika sakit. Padahal boleh atau tidak? Boleh, seorang sakit enggak ada masalah. Tapi dia tidak mau dicatat, akhirnya dia menahan diri. Karena semua yang kita ucapkan pasti, semua yang kita tulis pasti tercatat. Dan tulisan mewakili apa? Ucapan. Tulisan mewakili ucapan. Dua cara untuk mentakbir, mengungkapkan isi hati. Pertama dengan ucapan, kedua dengan apa? Tulisan. Ada yang ketiga dengan isyarat. Isyarat. Ini semua ada hukumnya. Karena dia mentakbir, mengungkapkan isi hati. Baik dengan ucapan atau dengan isyarat, bisa dengan apa tuh? Tulisan. Maka semua yang kita mau ucapkan, kita pikir dulu. Semua yang kita mau isyaratkan, terkadang isyarat mengejek dengan isyarat tangan, dengan isyarat mata, dengan isyarat lisan. Ini semua ungkapan, ini tercatat juga. Kemudian tulisan, di komentar, di grup, hati-hati. Status itu semua adalah ungkapan apa? Hati. Sebelum kita tulis status, pikir dulu. Ya, jangan hobi tulis status tiap hari. Tulis status. Ini perlu enggak? Maslahat enggak? Maslahat tulis, enggak maslahat jangan. Ragu-ragu enggak usah. Ya. Seperti seseorang misalnya menulis status. Pagi ini saya bisa pulang ke kampung, ketemu orang tua, ketemu ini, ketemu anu. Dia masukkan di status. Taib, mikir maslahatnya ada enggak? Kamu tulis status maslahatnya ada atau tidak? Mikir. Oh, ada maslahatnya, Ustaz. Maslahatnya apa? Memotivasi orang lain untuk pulang kampung.
Baik, mungkin oke lah. Mudaratnya kau ungkapkan amal solehmu. Mudaratnya jelas. Kau mengungkapkan apa? Amaran amal soleh. Dan amal soleh yang tersembunyi pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang diungkapkan. Mudarat berikutnya, kau terpapar riya. Mudah terjerumus dalam riya. Karena kapan kita memamerkan amal soleh kita, kemungkinan kita bisa terjerumus dalam apa? Riya. Jadi apapun maksud saya ini, saya ajak mikir sebelum kita menulis status, berbicara, mengungkapkan, kita mikir terlebih dahulu. Kalau maslahatnya jelas, tulis, jangan ragu-ragu. Komentar, jangan ragu-ragu. Kalau tidak ada maslahatnya, tidak usah apa? Komentar. Kalau ragu-ragu, tidak usah. Karena kalau kita tulis status, kita pingin status kita dibaca, iya atau tidak? Mana ada orang tulis status tidak pingin dibaca orang? Dia tulis status supaya ingin dibaca. Banyak saya yang di HP, lihat ada status baru di WhatsApp. Karena ada status ya. Ada enggak? Jangan pura-pura enggak tahu ya. Ini ada status ini, status. Kalau orang punya status, saya pingin lihat. Ya. Karena memang dia pingin saya lihat, itu enggak? Makanya dia bikin status. Nah, kita pikirkan orang ngelihat kita itu masalah atau tidak status kita? Apa masalah di balik kita ingin orang-orang lihat apa status kita? Mikirlah. Jadi maksud saya ini sekedar pelajaran. Makanya semua status saya bisukan, pembaruan dibisukan karena mengganggu saya. Mengganggu saya ya. Tapi kita lanjutkan. Hadis berikutnya. An Abi Musa radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, qala. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, "Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul muslimina afdal?" Wahai Rasulullah, muslim mana yang paling afdal? Muslim mana yang paling terbaik, yang paling afdal? Qala, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang paling afdal adalah orang yang kaum muslimin selamat daripada lisannya dan tangannya. Selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini salah satu faktor untuk mencegah seorang daripada ghibah. Karena orang yang tidak berghibah, tidak mengganggu orang lain dengan lisannya, dia akan menjadi muslim yang terbaik. Dia menjadi muslim yang terbaik. Jangan disangka bahwasanya menjadi muslim terbaik dengan banyak omong. Benar, seorang bisa jadi muslim yang terbaik dengan banyak omong, mungkin dengan dakwah, dengan nasihat. Tapi terkadang seorang bisa menjadi muslim yang terbaik dengan tidak menggibah orang lain. Makanya ketika Nabi ditanya, ayul muslimina afdal? Musliman yang paling afdal, Rasulullah sebutkan, itu orang yang kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisannya dan gangguan apa? Tangannya. Ya. Kalau kau bisa jaga diri, tidak ganggu orang, kau menjadi muslim yang terbaik. Kalau kau mampu meninggal dunia tidak menzalimi seorang pun, maka kau jadi orang yang terbaik. Makanya ketika Ibnu Umar diminta oleh seorang, ya, aniktub ilayya al-ilma kullahu. Wahai Ibnu Umar, tuliskanlah kepadaku seluruh ilmu. Maka Ibnu Umar menjawab, dia mengatakan al-ilmu katsir. Ilmu itu luas, apa yang mau ditulis banyak sekali. Lakin ini istata'ta antal kallah. Tapi kalau kau mampu bertemu dengan Allah, khamisal batan, ya, khafifal zahar, kafal lisan, faf'al. Tapi kalau kau mampu bertemu dengan Allah dalam kondisi khamisal batan, perut kosong, tidak pernah makan dari hasil yang haram, tidak pernah makan dari hasil menzalimi orang lain. Kemudian yang kedua, khafifal zahar, kau meninggal dalam kondisi tidak pernah menanggung hak orang lain. Artinya kau tidak zalimi orang lain. Semua hak sudah kau tunaikan. Hak ibumu sudah kau tunaikan. Hak ayahmu sudah kau tunaikan. Hak istrimu sudah kau tunaikan. Hak suamimu sudah kau tunaikan. Hak anakmu sudah kau tunaikan. Hak tetanggamu sudah kau tunaikan. Siapa lagi? Hak teman-temanmu sudah kau tunaikan. Hak gurumu sudah kau tunaikan. Hak murid-muridmu sudah kau tunaikan. Siapa lagi orang sekitar kita? Kakak adikmu sudah kau tunaikan, sudah. Hak bosmu sudah kau tunaikan. Hak pegawaimu sudah kau tunaikan. Hak supirmu, hak pembantumu sudah kau tunaikan, lakukan. Sehingga kau tidak menzalimi seorang pun. Yang ketiga, kafal lisan, kau jaga lisanmu. Jaga lisanmu, tahan. Kaf itu tahan. Jadi jangan banyak omong.
Tahan. Maka lakukanlah. Ibnu Umar tahu bahwasanya manusia terbaik di antaranya yang seperti ini. Keluar dari dunia ini, meninggalkan dunia ini, masuk dalam kain kafan dalam kondisi demikian. Tidak pernah menzalimi orang lain. Tidak pernah memikul hak orang lain yang dia tanggung. Dia menjaga lisan, tidak makan dari hasil yang haram. Maka lakukanlah, kata Ibnu Umar. Oleh saya ingatkan, kita bisa menjadi muslim terbaik di sisi Allah bisa dengan berbicara, dengan ceramah, dengan memberikan nasihat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dan siapakah perkataan yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nulis buku agama, buku nasihat. Kita bisa yang terbaik dengan banyak omongan yang baik, dan ingat kita juga bisa menjadi muslim yang terbaik dengan jaga lisan. Tidak semua kita pandai untuk menyampaikan nasihat, itu tidak. Tidak semua itu. Tapi insya Allah kita bisa pandai untuk menjaga lisan. Siapa yang tidak bisa diam? Ibu-ibu ada yang tidak bisa diam? Banyak. Tidak bisa diam. Gatal kalau tidak ngomong. Tinggal diam begini. Selesai. Diam semua orang bisa, cuma dia tidak mau diam. Diam itu semua orang bisa, cuma tidak mau apa? Diam. Kalau ngomong tidak semua orang mampu. Menghafal dalil, menyampaikan, menasihat, masuk dari mana, kemudian digiring kemana, keluarnya bagaimana caranya, itu perlu keahlian sendiri. Tapi kalau diam tidak perlu keahlian. Udah menengah sudah gampang. Bisa, selesai. Cuma tidak mau diam, itu masalahnya. Padahal di antara untuk menjadi orang terbaik adalah menahan apa? Lisan. Taib, di sini Rasulullah SAW berkata, Muslim yang sesungguhnya, artinya Muslim yang afdal, yang terbaik, yang hakiki, man salimal muslimuna, yaitu yang kaum muslimin selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Para ulama menyebutkan di antaranya Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, lisan didahulukan daripada tangan, yaitu kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan dari gangguan apa? Tangannya. Ada beberapa hal yang kenapa Rasulullah SAW mendahulukan lisan daripada tangan. Di antaranya bahaya lisan lebih parah daripada bahaya apa? Tangan, lebih bahaya. Lisan itu bahaya. Orang kufur dengan apa? Lisannya. Ngeri. Terjumus dalam dosa besar dengan apa? Lisannya. Banyak ghibah, namimah, menuduh yang tidak-tidak, qadzful muhsanat, banyak sekali. Kalau menyakiti orang dengan lisan lebih parah daripada menyakiti dengan tangan ya. Makanya seorang penyair berkata, Jarahatu sinani lahal ti'amu wala yaltamu ma jarahal lisanu. Luka yang diakibatkan sayatan pedang masih bisa diobati, masih bisa sembuh. Tapi luka yang diakibatkan sayatan lisan tidak bisa sembuh, susah. Dendam orang kalau dikata-katain, kata-kata yang tidak benar, dendam. Oleh karenanya ini diantara sebab ya, bahwasanya dampak dari lisan terkadang lebih parah daripada tangan. Yang kedua, lisan ini aktivitasnya lebih tinggi daripada tangan. Tangan habis itu capek, lisan enggak pernah capek. Ketemu lagi, enggak berhenti lisan, Masya Allah. Dalam satu detik dia bisa aktivitas apa? Banyak. Tangan kita gini-gini enggak bisa banyak. Situ capek, situ sakit sini. Lisan, Masya Allah, enggak ada capek ya. Makanya ada koyo, obat koyo untuk tangan. Tapi enggak ada koyo buat apa? Lisan enggak ada. Enggak ada. Karena dia enggak pernah apa? Enggak pernah capek. Ada cedera otot tapi enggak ada cedera apa? Lisan. Karena saya lagi cedera ini, lagi sakit. Sudah hampir 1,5 bulan belum sembuh ya. Tapi kalau lisan enggak ada koyo buat lisan. Aktivitasnya lebih tinggi daripada tangan. Yang berikutnya jangkauannya, yang ketiga, jangkauannya lebih jauh daripada tangan. Kalau tangan kita hanya bisa mukul orang di depan kita. Kalau lisan kita bisa menyakiti orang yang masih hidup meskipun jauh, yang sudah mati masih bisa kita omongin. Itu dulu waktu masih hidup kurang ajar, ini sudah mati kita omongin. Bahkan yang belum lahir kita bisa omongin. Itu nanti anaknya paling jadi bajingan. Itu udah ngomongin anaknya belum lahir itu pasti kalau anaknya lahir jadi bajingan. Sehingga jangkauan lisan lebih apa? Lebih jauh. Lebih jauh. Dan dosa-dosa yang paling banyak dilakukan manusia lebih banyak karena lisan daripada apa? Tangan. Makanya disitulah hikmahnya kenapa Nabi SAW mendahulukan
lisan daripada tangan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang sejati adalah seorang muslim yang kaum muslimin lainnya selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan apa? Tangannya. Nah, kalau kita ingat ini, kita ingin jadi orang terbaik, jangan gibah orang satupun. Dan saya sering sampaikan di antara sosok hidup yang saya pernah lihat tidak pernah gibah adalah Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Artinya saya diajar S1, S2, S3 beliau ngajar. Saya sering bersafar dengan beliau. Ya tidak banyak, tapi kalau lagi ketemu ya kita bersafar. Saya tidak pernah dengar dia gibah seorang pun. Nah, saya mau meniru agak susah ya. Seandainya saya bisa meniru beliau. Tapi ini sosok nyata di hadapan saya lihat ada yang tidak pernah gibah seorang pun. Apa Syekh? Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Tapi maksudnya itu ada. Mungkin bilang enggak mungkin Ustaz, mas kita enggak bisa gibah. Mungkin, saya lihat ada orang seperti itu. Kadang terpancing, ada orang ngomong tentang ini, dia enggak komentar, dia diam aja. Orang udah mancing-mancing untuk gibah, dia diam aja. Kadang-kadang sebagian mahasiswa atau murid-murid kadang mancing, dia diam, tidak terprovokasi. Oleh karenanya seorang bertekad, kita sama-sama bertekad. Saya tidak bicara tentang antum saja, saya bicara tentang diri saya. Kita bertekad untuk tidak menggibah seorang pun. Ibu berjanji, ibu? Insyaallah. Dengar ibu. Mikir dulu baru ngomong, sebentar. Insyaallah, tuh sebentar dulu, mikir dulu baru ngomong. Saya bertekad untuk tidak menggibah suami. Coba bilang, saya sudah mikir sekarang? Ya. Insyaallah setahun ini tahun 2023 saya tidak akan menggibah suami sampai Januari 2024. Insyaallah. Ragu bilang insyaallah karena ternyata berat. Ini kita enggak usah bilang gibah teman-teman, gibah suami aja, jangan gibah apa? Suami. Baik, kita lanjutkan. Sudah habis waktu ya? Hadis berikutnya, wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah." Muttafaqun alaih. Siapa yang bisa menjamin untukku apa yang di antara kedua rahangnya, yaitu maksudnya apa? Lisan. Wa ma baina rijlaihi, dan apa yang di antara kedua kakinya, maksudnya kemaluannya. Artinya atman lahul jannah, artinya dia tidak bermaksiat dengan lisannya, dan dia tidak bermaksiat dengan kemaluannya. Atman lahul jannah, aku jamin bagi dia apa? Surga. Bagi dia surga. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semakin mendukung sabda Nabi yang sebelumnya, bahwasanya kalau seorang ingin masuk surga di antaranya jaga lisan. Jaga lisan. Antum tidak perlu jadi penceramah. Jaga lisan aja bisa masuk surga. Jaga lisan, tidak gibah orang lain, tidak melakukan maksiat dengan lisan. Insyaallah bisa masuk surga ya. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan dua hal ini? Karena dua hal ini ada syahwat padanya. Lisan ada memiliki syahwat dalam berbicara, kemaluan juga punya syahwat. Sehingga siapa yang bisa menjamin keduanya, bisa mengontrol syahwatnya sehingga dia tidak terjerumus dalam yang haram, maka Rasulullah SAW jamin bagi dia apa? Surga. Karena berat. Pikiran kita yang punya syahwat cuma kemaluan. Benar syahwat bernama laki-laki punya syahwat terhadap wanita, wanita punya syahwat terhadap apa? Laki-laki. Dia menjaga dirinya dengan menjaga segala sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kepada maksiat kemaluan. Ya. Dan itu berat di zaman sekarang ya. Di antaranya dengan menjaga pandangan. Menjaga pandangan. Di antara konsekuensi menjaga kemaluan adalah menjaga apa? Pandangan. Karena pandangan itulah awal daripada maksiat kemaluan. Sebagian perkataan penyair, kullul hawadithi mabda'uha minan nazar wa mu'zamun nar
min mustasgharis syarar. Kata seorang penyair, seluruh peristiwa-peristiwa yang terjadi awal mulanya dari melihat. Dan nyala api yang besar dimulai dengan percikan apa? Percikan api. Kalau tidak ada percikan api ini tidak akan ada api yang besar. Kalau tidak ada pandangan yang haram tidak akan terjadi perzinahan. Tidak akan terjadi perzinahan, tidak terjadi perselingkuhan. Ya. Tidak akan. Tidak akan terjadi seorang laki tidak puas dengan istrinya. Kenapa tidak puas dengan istrinya? Karena dia suka lihat wanita-wanita yang lebih cantik daripada istrinya. Demikian juga sebaliknya. Semuanya dimulai daripada memandang. Oleh karenanya, Rasulullah mengatakan, siapa yang bisa menjamin kemaluannya, menjaga kemaluannya, tentu dengan konsekuensinya itu menjaga pandangan. Maka aku akan jamin bagi dia surga. Namun itu sulit. Kenapa? Karena kemaluan punya syahwat. Pandangan punya syahwat. Pendengaran punya syahwat. Dari mendengar, dari melihat, dari meraba, menyentuh, semuanya bisa mengantarkan kepada maksiat kemaluan. Dan itu yang terjadi zaman sekarang. Kemudian juga ternyata bukan kemaluan punya syahwat. Lisan juga punya apa? Syahwat. Orang punya hobi ngomong. Gak usah kita dalam majelis kita ngobrol, duduk. Ada orang dia mau jadi pembicara terus, dia nggak mau diem. Dia nggak mau diem. Dia pingin ngomong, dia tidak mau jadi pendengar yang baik, dia ingin jadi pembicara. Kita suruh diam susah. Orang seperti ini biasanya orang tidak suka ya. Maunya dia yang apa? Jadi bintang kejora, yang mau jadi bintang majelis ya. Maunya dia yang ngomong terus. Karena kalau dia ngomong terus orang merasa tidak dihargai, ngomong terus, enggak pernah diam. Kecuali dia dipersilakan, oke, silakan dia ngomong. Kalau orang hobinya ngomong, kenapa dia suka? Karena dia syahwat untuk apa? Berbicara. Terlebih lagi pembicaraan tersebut ada maksiatnya, maka dia lebih bersyahwat lagi. Ghibah lezat. Ya. Ghibah itu apa? Lezat. Menjelek-jelekan orang lain lezat. Mengungkap keburukan orang lain apa? Lezat. Sehingga seorang berbicara dengan semangat ketika sedang bicara majelis ghibah, ngomongnya semangat. Maka siapa yang bisa menjaga lisannya dan kemaluannya, maka Rasulullah SAW jamin bagi dia surga. Taib, nanti insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.